kasih. Berdoa dimulai. Ya, doa selesai. Eh, Baik, kita langsung mulai saja ya Kak Patria. Agak berat untuk hari ini. Eh, Baik, sebelumnya, sebelum kita masuk dalam materi, mungkin saya ingin mereview sedikit ya. Jadi, eh, teman-teman mungkin di SMA atau ataupun pelajaran yang sebelumnya, di masa sebelumnya, mungkin sudah mendengar ya asam lemak itu, kemudian lipid itu apa. Jadi, sini saya mau sih pressing sedikit. Jadi, asam lemak itu apa? Jadi, asam lemak ini merupakan komponen dasar ya, dari lipid. Jadi, lipid itu adalah kelompok besar molekul yang meliputi berbagai substansi seperti lemak, minyak, dan berbagai jenis steroid. Jadi, lipid ini ditemukan di dalam sel-sel tubuh dan berperan penting dalam fungsi biologis. Nah, itu seperti sumber energi, kemudian juga dia penyusun membran sel, ya. Kemudian juga dia bisa membawa pesan kimia. Jadi perbedaan utama dari asam lemak dan lipid ini, bahwa asam lemak ini adalah komponen dasar dari lipid. Nah, lagi jadi bahwa asam lemak adalah molekul yang terdiri dari rantai karbon yang terhubung dengan ikatan kimia. Sementara lipid ini adalah kelompok besar molekul yang mencakup asam lemak serta molekul-molekul lain. Ya, seperti gliserol dan fosfat. Nah, terbayang ya, itu asam lemak dan lipid itu apa. Nah, ini adalah jenis-jenis lipid. Ya. Jadi, hmm, jadi ini ada trigliserid, fatty acid, lipid, dan sterol ya. Jadi sebenarnya jenis lipid itu ada yang seperti wax, lipid, glikolipid, steroid, protein. Tapi dari sini saya akan bahas empat ini. Karena kalau misalnya kita bahas itu juga itu sangat dalam dan sangat panjang. Nah, itu banyak sekali. Jadi trigliserid itu apa? Jadi trigliserid ini adalah bentuk penyimpanan lemak dalam tubuh manusia dan hewan ya. Jadi mereka itu terdiri dari satu molekul gliserol yang terikat dengan tiga asam lemak. Makanya juga tri, makanya dia ikatannya tiga. Kemudian fosfolipid. Ya, fosfolipid itu apa? Yaitu adalah lipid yang memiliki satu atau lebih gugus fosfat di bagian kepala molekulnya ya. Adalah merupakan komponen utama membran sel dan memiliki sifat amfipatik. Amfipatik itu apa? Jadi dia itu akan larut dalam kedua pelarut, larut polar maupun non polar. Kemudian yang terakhir ini sterol ya. Sterol ini adalah lipid dengan struktur cincin yang penting untuk uh, fungsi seluler ya. Nah, contoh sterol ini yang biasa kita dengar itu adalah kolesterol ya. Kolesterol itu pada hewan, kemudian kalau yang dari tumbuhan namanya fitosterol. Nah, kolesterol sendiri ini memiliki peran vital, yaitu untuk pembentukan membran sel dan sintesis hormon steroid. Kemudian untuk fatty acid ya, sama-sama ini seperti yang saya sebutkan di depan ya, bahwa dia itu adalah molekul yang terdiri dari uh, rantai karbon yang terhubung dengan kimia. Ini adalah bentuk molekul dari trigliserid. Ya.
trigliserid ini ada yang namanya S1, SN2, SN3 ya. Ini adalah merupakan uh, dimulainya penomoran asam lemak. Jadi, yang biasanya ini reaksi enzimatis ini dimulai pada SN ini. Jadi nanti dia akan memisahkan rantai Yang selanjutnya adalah asam lemak. Jadi untuk asam lemak ini dia tidak punya rangkap, jadi dia hanya lurus. Ya berbeda dengan asam lemak. Jadi fosfolipid sendiri itu punya ikatan rangkap ya. Cuma tadi tinggal lurus saja, dia tidak punya ikatan rangkap. Nah, kalau fosfolipid ini juga memiliki sifatnya hidrofilik dan hidrofobik. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang masih ingat apa itu hidrofilik dan hidrofobik. Coba ada yang bisa jawab. Ada nggak yang masih ingat? Waktu SMA ini dulu diulang-ulang loh. Ini sudah lupa ya. Jadi, hidrofilik ini adalah sifat yang dia itu bisa larut dalam air. Hidrofobik larut dalam lemak. Ini adalah sterol ya. Jadi, disebutkan bahwa kalau kolesterol itu di hewan, sedang fitosterol itu pada tumbuhan. Jadi perbedaan di hewan dan tumbuhan ini akan mempengaruhi dari bioavailability. Kalau kolesterol sendiri itu yaitu absorpsinya bisa sampai 50%. Kan kalau fitosterol atau yang dari plant tumbuhan itu eh, dia hanya bisa diserap sekitar 0,5% saja. Ini adalah panjang rantai asam lemak. Kenapa kok asam lemak ini punya rantai-rantai ya? Jadi dia memang dibedakan. Jadi long chain A, medium chain A, kemudian short chain A. Ini akan mempengaruhi sifat-sifat asam lemak. Jadi jika asam lemak ini memiliki rantai yang pendek, maka itu akan memiliki titik leleh yang lebih rendah. Jadi dia cenderung berwujud cair pada suhu ruang. Sedangkan pada asam lemak yang memiliki rantai panjang, dia itu akan cenderung berbentuk padat pada suhu ruang. Nah, jadi itu ya bedanya ya. Ini selain dari panjangnya ya, jadi rantai asam lemak itu ada yang rangkap, ada juga yang tunggal ya. Nah, bedanya apa ya? Jadi jadi kalau eh, asam lemak jenuh, lemak jenuh itu adalah asam lemak yang rantai karbonnya ini tidak ada ikatan tetap, sedangkan yang asam lemak jenuh itu memiliki ikatan tetap. Nah, asam lemak jenuh ini diklasifikasikan menjadi tiga ya, monounsaturated, polyunsaturated, kemudian eicosanoid. Jadi kalau monounsaturated ini asam lemak yang memiliki satu ikatan rangkap. Contohnya itu asam oleat atau omega 9. Enggak ya. Kemudian polyunsaturated ini asam lemak yang memiliki dua atau lebih rangkap. Contohnya seperti omega 6. Omega 6 itu ada asam linoleat, kemudian kela atau conjugated linoleic acid dan sebagainya.
Ya, kemudian eukasinoid itu adalah senyawa yang merupakan derivat dari asam lemak eukosapolinoa yang terdiri dari 20 karbon. Jadi contohnya ada prostanoat, lipopien, dan sebagainya. Nah, ini adalah efek fungsional dari MCFA, MCP. Nah, itu MCFA itu apa? MCFA itu tadi ya, medium chain fatty acid, itu disingkat ya, MCFA. Sedangkan kalau MCT itu sama ya, jadi medium chain triglycerides, yaitu medium ya, jadi mempunyai rantai karbon menengah terdiri dari 6 sampai 12 atom karbon. Ya, ini fungsinya banyak ya, memang sudah banyak penelitian ya, bahwa MCFA dan MCT ini memang banyak sekali manfaatnya bagi tubuh. Itu bisa eh, menurunkan body weight, BMI, dan body fat mass. Ya. Kemudian dari MCT sendiri ini bisa meningkatkan energi ekspenditur, kemudian dia juga bisa mengakibatkan oksidasi hepatik fatty acid eh, ya, di pencit dan di manusia. Nah, itu saya itu dari yang saya baca ya, MCFI ini ternyata juga bermanfaat, banyak lagi manfaatnya ya, seperti dia itu eh, sumber energi cepat ya. Nah, kemudian dia juga bisa meningkatkan metabolisme, kemudian bisa sebagai antimikroba, antivirus, kemudian penyembuhan luka, kemudian juga dia bisa memberikan efek positif dari penyakit neurologis maupun penyakit metabolik. Ini kalau kalian iseng-iseng baca, itu sangat menarik sekali ya untuk penelitian-penelitian ini ya. Ini merupakan bentuk ikatannya ya, untuk omega 3 atau kita bisa sebut alpha linoleic acid, singkat ALA. Ini adalah manfaat dari konsumsi omega 3 ya. Yang pertama, bisa menurunkan high blood pressure, kemudian body cholesterol, kemudian abnormal blood clotting atau trombosis ya. Mungkin ada yang belum tahu, jadi trombosis itu adalah kondisi di mana terbentuknya bekuan darah di dalam pembuluh darah. Jadi pembekuan uh, ini bisa mengganggu aliran darah ya. Jadi, nah namanya bekuan ini namanya trombus. Nah, trombosis ini biasanya terjadi di pembuluh darah arteri ataupun vena. Kemudian reduce fat deposition atau atherosclerosis. Di atherosclerosis ini uh, adanya plak ya di dalam arteri. Jadi kalau ada plak ini dia bisa membuat arteri ini dapat menyempit. Tidak hanya menyempit juga bisa uh, menutupi arteri. Jadi dia bisa mengganggu aliran darah, di mana aliran darah kan tugasnya untuk membawa oksigen ya. Itu bahayanya kalau misalnya dia membawa oksigen ke otak, kemudian otak itu tidak ada asupan oksigen, itu bisa berbahaya. Ya, perlu hindari dengan mengonsumsi makanan-makanan yang sehat. Kemudian bisa menurunkan resiko dari cardiovascular disease, kemudian uh, meningkatkan brain growth dan development, dan juga untuk function. Ini adalah jadi apa itu ALA, EPA dan DHA ya. Jadi, alpha linoleic acid atau
omega 3 ini merupakan asam lemak yang esensial ya bagi tubuh. Jadi uh, dan tubuh ini tidak bisa mensintesis sendiri, jadi harus diperoleh dari makanan. Nah, ala sendiri ini diperoleh dari biji-bijian, kacang-kacangan, kemudian biji rami, minyak biji rami, atau biji dari chiaseed. Ya, ini adalah eh, gambar dari chiaseed ya, yang ada yang belum tahu. Jadi itu kayak akan ala. Nah, kemudian apa itu EPA dan DHA? Jadi eh, saat kita mengkonsumsi ALA ya, alpha linoleat acid ini, nanti itu akan eh, dalam tubuh itu akan ALA ini akan diubah menjadi EPA atau asam eicosapentaenoate dan asam docosahexaenoate atau DHA. Nah, itu jadi dia itu EPA dan DHA ini masuknya juga tetap omega 3. Nah, EPA dan DHA ya seperti yang kita ketahui di mana-mana ini dari produk susu, kemudian eh, biskuit segala macam itu memang DHA dan EPA ini memiliki fungsi yang sangat baik untuk kesehatan dan sudah banyak buktinya ya. Itu contohnya dia juga baik untuk kesehatan jantung, otak dan fungsi tubuh lainnya. Oke, nah ini adalah yang sudah saya ceritakan tadi ya. Nah ini tadi kita bahas lagi namanya DHA dan EPA itu bisa juga disebut dengan eicosanoid. Jadi eh, eicosanoid ini adalah kelompok senyawa kimia yang diproduksi dari asam lemak omega 3 tadi ya DHA dan EPA ini EPA. Jadi memang senyawa ini banyak sekali manfaatnya. Eh, Dia juga berperan sebagai mediator dalam berbagai proses fisiologis dan patologis dalam tubuh. Kemudian eh, pada DHA ini dia itu termasuk dalam komponen bioaktif. Jadi, eh, ya ini memiliki peran yang penting dalam mengatur respon inflamasi, fungsi kekebalan tubuh, keseimbangan hormonal juga. Dan ada penelitian juga dia bahwa DHA dan EPA ini memiliki fungsi untuk keseimbangan cairan dan fungsi seluler. Nah, ini adalah sintesis dari DHA dan EPA ya. Jadi, eh, seperti yang sudah saya ceritakan tadi di depan, bahwa dia ini dimulai dari omega 3 ya. Jadi alpha linoleic acid yang merupakan omega 3 ini biasanya ditemukan di rami, chiaseed, kemudian di kedelai ya. Nah, tapi untuk sintesis EPA dan DHA ini dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Nah, faktornya itu termasuk dari faktor genetik, kemudian asupan diet, dan kondisi kesehatan individu. Jadi, beberapa orang ini eh, kemampuan untuk mengkonversi ALA menjadi EPA dan DHA itu berbeda-beda. Jadi, kalau memang mereka itu eh, kurang, kurang ada yang kurang mampu untuk eh, mensintesis ini, itu harus diasup terus ya, entah itu dari makanan maupun suplemen supaya omega 3 mereka itu bisa terpenuhi. Ini adalah efek biologis dari eh,
EPA dan DHA ya. Di efek biologisnya itu sangat banyak. Yaitu bisa menjadi antiinflamasi, kemudian juga dia bisa eh, guna untuk kesehatan jantung, ya. Memiliki efek positif untuk kesehatan jantung, kemudian eh, fungsi otak, kemudian perkembangan janin, antioksidan, sistem kekebalan tubuh, maupun untuk kesehatan mata ya. Mungkin kalau kalian sering lihat produk-produk susu itu biasanya yaitu EPA dan DHA. Ini adalah jenis-jenis makanan dan minuman fungsional ya. Eh, Kayak apa DHA ini mungkin yang produk dari luar negeri ya. Di dalam negeri pun juga kita kalau jalan-jalan ke Superindo atau eh, Hypermart ya itu ya, pasti banyak produk yang mengandung omega 3 ini ya. Memang ini sangat penting ya untuk kita konsumsi karena kita tidak bisa mensintesisnya sendiri harus dari makanan maupun suplemen. Nah, kita masuk ke eh, komponen bioaktif. Jadi ya untuk membahas komponen bioaktif ini em, erat kaitannya dengan yang namanya makanan fungsional. Eh, Makanan fungsional itu apa? Jadi adalah produk yang menunjukkan efek positif satu atau lebih fungsi ya, lain nutrisi yang terkandung. Jadi dia akan mengarah terhadap eh, peningkatan kesehatan ataupun penurunan risiko penyakit. Tuh. Jadi untuk komponen bioaktif sendiri ini eh, biasanya bisa ada sudah ada terdapat pada makanan tersebut secara alami. Namun kalau memang belum ada, biasanya dia itu ditambahkan dengan cara fortifikasi. Gitu. Saya terlalu cepat gak ya menjelaskannya? Halo? Oh ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kita masuk ke bioaktif lipid. Jadi, dari kelompok lipid, karena kita sedang membahas lipid ya. Jadi di lipid itu eh, juga ada namanya eh, komponen bioaktif. Ya ini kalau lipid ini sudah menunjukkan bioaktivitas dan memberikan manfaat kesehatan, makanya kita bisa sebut dengan lipid bioaktif. Nah, jadi untuk konsumsi lipid bioaktif eh, dan komponen terkait seperti fitosterol, kemudian asam lemak tak jenuh ganda, vitamin yang larut dalam lemak, karotenoid, itu bisa bermanfaat bagi kesehatan. Nah, lipid bioaktif ini seperti yang tadi saya ini ya sebutkan bahwa eh, dia itu ada di dalam makanan, bisa memang alami sudah ada di dalam makanan tersebut. Tapi kalau memang belum ada, biasanya kita akan lakukan verifikasi. Nah, biasanya kalau makanan yang sudah memiliki komponen bioaktif, itu biasanya bahan makanannya kompleks. Contohnya itu kalau bioaktif lipid itu seperti di eh, minyak-minyak biji seperti jengkit tadi ya, kemudian kacang-kacangan, telur. Nah, itu ataupun susu itu adalah suatu sumber bioaktif lipid ya. Kalau memang belum ada, itu bisa eh, ditambahkan di fortifikasi tadi.
Nah, ini adalah contoh bioaktif lipid ya. Ini sebenarnya hanyalah sejumput saja ya yang saya bahas. Nah, bioaktif dalam lipid ini banyak sekali. Itu ada fosfolipid, dari golongan fosfolipid, kemudian sterol, terpenoid, lipid termodifikasi, kemudian MCF, dan ada juga yang terakhir itu lipoprotein. Jadi saya akan bahas ini ya, KLA atau conjugated linoleic acid, EPA, DHA, lecithin, inositol, dan kolin. Ya, karena kalau misalnya kita membahas semuanya, ini bisa sampai besok kuliahnya ya. Ya kan nggak mungkin ya kita selesai besok ya. Kita membahas sama conjugated linoleic acid. Jadi ini adalah sekelompok isomer turunan asam linoleat. Ini biasanya eh, yang sumbernya paling banyak KLA ini ya. Kita sebut saja KLA ya. Yaitu di produk susu dan daging. Jadi bentuk lipid bioaktif eh, utama dari KLA ini isomer cis 9 dan trans 11. Jadi kalau di dalam susu ataupun daging ini biasanya ya ini kandungan kelanya bisa sampai 73 sampai 94%. Nah, jadi kelas sendiri ini dia memiliki efek anti kanker, efek anti aterosklerosis, anti diabetes, anti obesitas, dan juga bisa membantu pembentukan tulang dan memodulasi respon imun. Nah, kemudian untuk DHA ya, di, eh, dari referensi ya, jadi jurnal-jurnal yang sudah saya baca kemarin tuh ya, jadi DHA ini ternyata dari semua eh, sebagian besar bioaktif lipid yaitu paling direkomendasikan untuk menjaga kesehatan fisiologis dibandingkan dari bioaktif komponen terutama di lipid ya. Karena memang sudah banyak sekali jurnal-jurnal, penelitian-penelitian yang memang menunjukkan bahwa DHA ini efektif memberikan efek positif bagi kesehatan. Nah, DHA ini eh, yaitu bisa meningkatkan regulasi antioksidan intraseluler seperti glutathione. Itu nanti arahnya akan mengurangi stres oksidatif. Selain itu juga DHA ini juga bisa memberikan efek antiinflamasi. Dari efek antiinflamasi ini dia itu punya aktivitas antioksidan. Antioksidan inilah yang nantinya akan mengurangi stres oksidatif dalam tubuh uh, dan bisa memberikan manfaat kesehatan lain. Oke, kita masuk ke lecithin inositol choline. Jadi kenapa saya buat ini jadi satu pembahasan karena mereka ini memang uh, satu rumpun. Jadi yaitu lecithin, inositol, dan choline. Jadi lecithin ya, ini pertama lecithin ini adalah sumber alami kolin dan inositol. Jadi kolin ini adalah nutrisi penting yang dibutuhkan untuk tubuh, untuk fungsi eh, seperti metabolisme lemak, pembentukan sel, transmisi sinyal saraf. Sedangkan kalau inositol ini adalah komponen penting dari membran sel dan berperan dalam sinyal. Jadi kolin dan inositol ini seringkali ditemukan bersama dalam lecithin. Nah, nanti di dalam tubuh, lecithin ini dapat dipecah menjadi kolin dan inositol yang kemudian nantinya di tubuh itu akan digunakan untuk berbagai fungsi.
Ini adalah bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuk molekul dari kolin. Ini eh, hubungan dari lecithin dan kolin ya. Jadi, kalau dalam bahan pangan ya, kolin ini banyak terdapat dalam bentuk lecithin, bentuknya bebas atau sebagai komponen fosfolipid seperti sphingomyelin. Nah, untuk suplemen kolin ini eh, terdapat juga dalam bentuk garam, kolin klorida, kolin bitatrat, dan kolin hidrogen. Nah, lecithin sendiri ini mengandung 13% kolin atau zat bersihnya ya. Kemudian lecithin ini juga bisa bersifat polar. Ya. Ini bagian kolinnya, kemudian non polar ini bagian asam lemaknya. Oke, ini ya, jadi penggunaan lecithin itu sendiri sebagai emulsifier. Jadi lecithin ini sering ditambahkan ke coklat untuk mencegah terjadinya pemisahan minyak dan coklat. Kemudian juga fat replacer, eh, dia juga eh, bisa menjadi bahan tambahan pembuatan kapsul dan tablet. Untuk produk-produk itu bisa dimasukkan dalam baking ya, di keju, permen karet, coklat, susu, margarin, non-dairy creamer. Nah, kalau kalian bisa baca-baca lagi ya, di dalam jadi lecithin itu tidak hanya untuk makanan saja ya, tapi dia juga digunakan untuk produk-produk kosmetik, kemudian dalam produksi plastik juga. Jadi memang manfaatnya banyak. Nah, untuk sumber dari lecithin sendiri nih, itu bisa eh, bersumber dari telur, kedelai, hati hewan. Si dasar dari lecithin ini hampir sama ya dengan yang tadi sudah disebutkan. Ini sumber lecithin ya. Biasanya yang banyak itu dari telur kedelai. Ini adalah dietary reference intake untuk kolin ya. Nah, untuk inositol ini mungkin untuk bahan bacaan saja ya. Inositol sendiri itu adalah eh, merupakan komponen dari vitamin B kompleks. Biasanya disebut B8. Ya, inositol sendiri memang eh, alaminya terdapat pada makanan tinggi serat seperti gandum, gandum. Inositol ini juga fungsinya banyak seperti pembentukan membran sel, kemudian pembentukan lesitin, ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah produksi dari lesitin ya. Jadi nanti untuk produksi lesitin sendiri ini ada banyak, ada produksi ekstrak lesitin, kemudian pemurnian, oiling, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama ini adalah produksi ekstrak asam lesitin. Jadi ini adalah em, proses yang akan melibatkan beberapa langkah pengolahan dari bahan baku yang mengandung lesitin ya. Yaitu yang dipakai itu kedelai atau telur. Ya, ini contohnya di sini adalah menggunakan soybean. Jadi
Pertama itu adalah pembelian bahan baku ya. Biasanya memang biji kedelai atau telur, kemudian eh, ya kenapa pakai biji kedelai atau telur? Karena memang eh, kandungan lecitinnya itu cenderung lebih banyak dibandingkan bahan makanan lainnya. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah ekstraksi. Jadi bahan baku tadi itu direndam dalam pelarut organik seperti heksana untuk mengekspresi lecitin. Kemudian itu yang kedua itu adalah pemisahan. Jadi eh, dari campuran ekstrak lecitin dan pelarut tadi itu dia itu dipisahkan dengan cara penguapan pelarut ya. Biasanya menggunakan metode sentrifugasi atau penyaringan. Kemudian ada selanjutnya itu proses pembersihan. Jadi ekstrak lecitin kasar ini kemudian dimurnikan untuk menghilangkan kotoran ataupun senyawa-senyawa lain yang tidak diinginkan. Ini biasanya menggunakan pelarut tambahan seperti etanol. Kemudian juga bisa menggunakan proses filtrasi. Yang terakhir itu adalah penyimpanan dan pengepasan. Ini adalah proses pemurnian lecitin. Jadi tujuannya apa untuk pemurnian lecitin ini? Jadi tujuannya untuk menghasilkan produk yang lebih murni dan bebas dari kontaminan. Jadi impurities, larut, dan senyawa yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian proses deoiling lecithin. Jadi ini adalah langkah pemurnian tambahan yang digunakan untuk menghilangkan sebagian besar minyak dari lecithin. Jadi dia ini bisa meningkatkan pemurnian dan menghasilkan produk dengan kandungan lemak yang lebih. Ini juga deoiling ya, sesuai dengan namanya. Kemudian hidrosis lecithin. Jadi untuk hidrosis lecithin ini dia itu akan melibatkan pemecahan lesitin menjadi komponen penyusunnya itu seperti asam lemak, gliserol, fosfat, dan senyawa lainnya. Ini proses ini biasanya dilakukan menggunakan enzim atau bahan kimia tertentu untuk menghasilkan produk dengan karakteristik yang diinginkan. Dan yang terakhir ini adalah vaksinasi lecitin. Jadi vaksinasi lecitin ini adalah metode pemisahan komponen-komponen utama lecitin seperti fosfatidilkolin, fosfatidilserin, dan lain-lain. Itu ada 4 ya. Kemudian nanti dia akan uh, diubah menjadi fraksi-fraksi yang lebih murni. Ini proses ini bertujuan untuk menghasilkan produk dan solusi yang diinginkan untuk aplikasi tertentu. Nah, untuk produksi lecithin nanti ini saya akan berikan bahan bacaan ya. Ya, kalian bisa baca lebih dalam tentang ini. Ya, mungkin itu saja ya lihat dari saya. Mungkin dari teman-teman sekalian apakah ada pertanyaan? Mungkin untuk saat ini belum ada, Bu. Oke, nanti untuk materinya bisa saya kirimkan ke tadi yang WA saya ya. Kirim link Zoom. Iya, Ibu. Oke. Permisi, Bu Atika. Iya, Eh, mohon maaf sebelumnya, Bu. Tadi saya sedang perjalanan dari kampus ke kos, Bu. Apa bisa dibantu untuk absennya ya, Bu? ya kelas berapa ya? Maksudnya kelas apa? Kelas 6B atas nama Salma Rahmania, Bu.
Ini masih ada satu lagi, Olivia Zahra Putri. Iya, Ibu, mohon maaf. Saya sudah join ini. Oh ya, saya belum absen ya tadi ya. Iya, belum, Ibu. Ya, Terima Terima kasih, kasih. Bu. ya sama-sama. Untuk 6A masih ada yang belum